Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tegangan yang terjadi pada kumparan sekunder, arus yang mengalir pada kumparan sekunder. Koil merupakan, kalau kita lihat bagian dalamnya, koil merupakan dua buah kumparan primer dan sekunder dengan perbandingan kumparan tertentu, seperti transformator. Jika suatu transformator bekerja secara ideal, ya, jadi di sini transformator itu ada kumparan primer, gitu, kemudian ada kumparan sekunder. Ya. Jika suatu transformator bekerja secara ideal, maka berlaku persamaan EP per ES sama dengan NP per NS, atau perbandingan tegangan pada kumparan primer dan tegangan pada kumparan sekunder sama dengan perbandingan antara jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder. Ya, jadi ini untuk persamaan untuk transformator ideal, ya. Jadi perbandingan antara tegangan primer dan tegangan sekunder akan sama dengan perbandingan jumlah lilitan primer dan jumlah lilitan sekunder. Nah, berkaitan dengan transformator seperti ini, ya. Dalam hal ini kita bahas tentang koil, di mana ada kumparan primer dan kumparan sekunder. Perlu diingat bahwa daya listrik yang ditransfer dari kumparan primer ke kumparan sekunder adalah sama. Jadi koil tidak bisa mentransfer daya listrik lebih besar ke kumparan sekunder. Jadi daya yang masuk harus sama dengan daya yang keluar, tidak bisa melebihi, ya. Nah, nanti kita lihat, ya. Nah, berdasarkan prinsip bahwa daya pada kumparan primer koil sama dengan daya yang keluar pada kumparan sekunder koil, maka berlaku persamaan tegangan pada kumparan primer koil dikalikan arus pada kumparan primer koil itu sama dengan tegangan yang terjadi pada kumparan sekunder dikalikan dengan arus yang mengalir pada kumparan sekunder. Ya, jadi daya listrik pada kumparan primer harus sama dengan daya listrik pada kumparan sekunder. Nah, jadi tidak ada kenaikan daya listrik, ya, yang keluar dari kumparan sekunder. Ini yang perlu kita catat, ya. Kita contohkan di sini, ya. Tegangan pada kumparan primer pada sebuah sistem pengapian itu sama dengan tegangan baterai sebesar 12 volt. Ya, ini 12 volt. Arus yang mengalir ke kumparan primer koil sebesar 4 ampere. Tadi sudah dibahas bahwa 4 ampere ini didapat dari I sama dengan E per R. Ya. Tahanan pada kumparan primer koil itu adalah 3 ohm. Sehingga tegangan 12 volt dibagi 3 ohm, maka arus yang mengalir adalah 4 ampere. Jadi 12 volt dikali 4 ampere harus sama dengan tegangan yang ada pada kumparan sekunder dikalikan arus yang mengalir pada kumparan sekunder. Nah, jadi daya listrik yang masuk ke kumparan primer sebesar 48 watt. Daya pada kumparan sekunder juga sama. Jadi ES dikalikan IS sama dengan 48 watt. Ya,
artinya tegangan pada kumparan sekunder dikalikan arus pada kumparan sekunder harus sama dengan 48 watt. Kita ambil contoh ya, misalkan pada beberapa referensi bahwa tegangan kumparan sekunder koil itu bisa mencapai 20.000 volt ya, atau lebih ya. Nah, sekarang kita ambil contoh, misalkan tegangan yang terjadi pada kumparan sekunder koil ini adalah 20.000 volt. Jadi 20.000 volt dikalikan arus yang mengalir pada kumparan sekunder harus sama dengan 48 watt. Sehingga arus yang mengalir pada kumparan sekunder berapa? Ya, kita bisa hitung bahwa arus yang mengalir pada kumparan sekunder sama dengan daya yang masuk 48 watt dibagi tegangan yang terjadi pada kumparan sekunder 20.000 volt. Jadi arus yang mengalir ke kumparan sekunder sebesar 0,0024 ampere. Kita bandingkan dengan arus pada kumparan primer 4 ampere. Jadi arus yang mengalir ke kumparan sekunder koil jauh lebih kecil dibanding dengan arus yang mengalir ke kumparan primer koil. Jadi perlu diingat bahwa pada kumparan sekunder koil yang tinggi adalah tegangannya, bukan arusnya. Jadi yang dinaikkan oleh koil adalah tegangan. Sedangkan arus yang mengalir pada kumparan sekunder justru jauh, sangat kecil. Ya, di sini contohnya arus yang mengalir pada kumparan sekunder sebesar 24 miliampere. Jadi sangat kecil arusnya. Ya, yang tinggi atau yang besar adalah tegangannya. Nah, ini yang perlu dicatat, jangan keliru. Arus yang mengalir ke kumparan sekunder koil itu sangat kecil. Yang tinggi, yang besar adalah tegangannya, bukan arusnya.